Manusia ada 4 kelompok dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk apa kita mengenal 4 kelompok ini? Agar kita tahu kita berada di kelompok mana, kemudian dengan kelompok mana seharusnya kita mendekat dan menjadi bagian darinya. Abdul Qadir Al-Jailani berkata, rajulun la lisana lahu wa la qalbah. Rajulun la lisana lahu wa la qalbah. Kelompok pertama, manusia atau lelaki yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Kelompok yang kedua, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Kelompok yang punya lidah tapi tidak punya hati. Kelompok yang ketiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin. Manusia yang punya hati tapi tidak punya lidah. Kelompok yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bima 'alima. Kelompok manusia yang terus belajar, kemudian dia mengajar dan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Di mana yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang tidak punya lidah dan tidak punya hati. Beliau menjelaskan, wa huwal 'asi al-gharrul ghadiyyu fahzar an takuna minhum wa la takun fihim fa innahum ahlul azabi. Orang yang tidak punya lidah dan tidak punya hati adalah manusia yang hidupnya hanya diisi dengan dosa-dosa. Tidak pernah sembahyang, tidak pernah ke masjid, tidak tahu mengaji. Di mana ada maksiat pasti ada di sana. Al-asi, manusia yang tidak ada hal-hal baik yang keluar dari lidahnya, tidak ada yang muncul dari pikiran dan hatinya kecuali dosa dan dosa. Al-gharru, orang yang terpedaya, tujuan hidupnya hanya dunia saja. Kemudian yang kedua, laki-laki atau kelompok manusia yang punya lidah tapi tidak punya hati. Fayantiqu bil hikmati wa la ya'malu bihi, yad'un nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu fab'ud minhu li alla yakhtifuka biladhizi lisanihi. Manusia yang selalu menyampaikan kata-kata bijak, pintar berkata-kata, pintar ceramah. Kalau dia memberi nasihat luar biasa, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah, padahal dia lari dari Allah. Punya lidah yang fasih, tapi hatinya kotor, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedengkian. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, fahzar fab'ud minhu. Jauhkan dirimu dari orang-orang seperti ini, la alla yakhtifuka biladhizi lisani. Jauhkan dirimu dari orang-orang pintar, dai-dai, lidahnya manis, tutur katanya lembut dan menyenangkan, tetapi bisa menyambar hatimu semakin jauh dari Allah karena dia keluar dari kesombongan, karena keluar dari merasa diri paling baik, merasa diri paling bersih dan seterusnya. Kelompok yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu qalbun bila lisanin. Kelompok manusia yang punya hati tidak punya lidah. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun satarahu Allah taala an khalqihi wa wassarahu wa bi'uyubihi wa bi'uyubi nafsihi. Punya hati tidak punya lidah adalah mukmin yang Allah tutupi dia dari pandangan orang. Di mata orang banyak dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang awam. Tapi sebenarnya hatinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah menutupi orang-orang seperti ini. Yang Anda kenal
kiai-kiai kondang, ulama-ulama yang sering muncul di media. Berapa banyak ahli ibadah yang sangat dekat kepada Allah tidak pernah dikenal orang. Hanya dikenal di kampung-kampung tertentu, di tempat-tempat terpencil. Memang Allah menutupinya. Justru Allah bassarahu, memperlihatkan keagungannya, mendekatkan hamba itu kepadanya. Bahkan hamba itu sibuk dengan melihat aib-aibnya sendiri. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau berkata, "Fahadza rajulun waliyullah ta'ala mahfuzun fi sitrillah." Inilah kelompok manusia yang punya hati tidak punya lidah. Dia tidak pintar berbahasa. Mereka ini waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Agesnya wali. Wali itu orang yang dekat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang ini yang bersih hatinya adalah waliullah. Mereka ini mahfuzun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Tapi para waliullah ini mereka dijaga oleh Allah. Apa maknanya dijaga? Bukan berarti tidak pernah berdosa. Tapi Allah jaga mereka. Berdosa, cepat dia sadar. Dia melakukan kehilapan, cepat dia bertobat. Itu namanya mahfuz. Kalau kita tak lupa ki 1 bulan denen kana lo masige, si tahun denen kana lo masige, malah sama ni napang kawita. Itu namanya Anda tidak mahfuz. Anda dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah bukanlah orang yang bisa berjalan di atas air, bukan bisa terbang di udara, bukan bisa simsalabim. Waliullah itu manusia biasa, makan dan beranak, punya istri, punya keluarga, punya usaha, punya pekerjaan. Tapi hatinya tidak pernah terlintas keburukan-keburukan orang. Dia sibuk memperbaiki hatinya bagaimana semakin dekat kepada Allah. Dan kalau dia bersalah, cepat-cepat dia menebusi kesalahan itu. Itulah namanya mahfuz. Nali tutui najagai pong Allah Ta'ala, sehingga dia nama bela taliwa pole garisi. Kalau kita sekali tidak mengaji, ya tidak pernah mengaji lagi. Sekali ya lupa masih kiri, oh meta apa sih? Engkau patong mati napa sih maka la ilaha illallah mati tonge pale tahu Apa namanya? Anda bukan waliullah. Anda tidak mahfuz. Ada orang yang berkeyakinan bahwa sudah tidak ada waliullah, itu pikiran bodoh. Anda menganggap Allah lemah. Seberapa buruk di zamannya Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah mengirimkan seorang nabi, bahkan 2 orang nabi, bahkan banyak bani Israel, nabi-nabinya. Seberapa buruk zaman kita, zamannya Rasulullah, zaman jahiliyah. Tidak ada peradaban yang bisa dianggap karena sudah moralnya rusak. Allah kirim seorang nabi. Maka untuk melanggengkan ajaran Rasulullah, Allah tetap memilih kekasih-kekasih yang dia dekatkan kepadanya untuk membimbing orang-orang yang ingin mengikuti jalannya. Kemudian yang keempat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bima 'alima. Lelaki yang terus belajar agama. Setelah dia paham agama, dia mengajar. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari dan dia ajarkan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dengan orang seperti ini? Beliau berkata, "Fahzar, waspada, jangan sampai engkau antu khalifahu wa tujanibahu wa tatrukur ruju'a ilaihi." Jangan sampai engkau meninggalkan orang-orang seperti ini. Jangan sampai engkau menyelisihi ulama-ulama seperti ini yang ikhlas mengajar, ikhlas beribadah. Karena menjauhi mereka adalah murka Allah kepadamu. Istauda Allahu kalbahu gharaib ilmihi wa syaraha sadrahu likabulil ulum. Orang-orang seperti ini Allah lapangkan hatinya. Dia dicaci maki orang setiap hari.
Hatinya tenang-tenang saja. Dia sibuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang istauda'allahu qalbahu, Allah jaga hatinya. Allah bimbing kalbunya. Dia tidak peduli dengan apapun kata orang. Wala yakhafu laumata laim. Sebagaimana Rasulullah tidak gentar, tidak mundur karena dicaci maki oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani di zamannya. Begitulah ulama. Dia teguh dalam prinsipnya. Kenapa? Karena Allah terangi hatinya. Dia merasa nyaman semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan manusia.